Di sebuah dunia yang dikuasai oleh pengaruh budaya Yunani, ada sebuah komunitas kecil yang teguh memegang tradisi leluhurnya. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh penjuru Mediterania setelah penaklukan Alexander Agung pada abad keempat sebelum Masehi. Penaklukan ini membawa serta pengaruh Helenisme, sebuah perpaduan budaya, bahasa, dan cara hidup Yunani yang menyebar cepat ke berbagai wilayah. Ketika Alexander wafat, kerajaannya terpecah menjadi beberapa kerajaan yang lebih kecil. Salah satunya adalah kerajaan Seleukia. Di bawah kekuasaan Seleukia, Yudea, tanah kelahiran orang-orang Yahudi, mulai merasakan tekanan untuk berasimilasi. Disinilah muncul tokoh penting, seperti Filon dari Alexandria, seorang filsuf yang hidup di kota kosmopolitan Mesir. Filon adalah simbol dari usaha intelektual Yahudi untuk menjembatani kepercayaan mereka dengan filsafat Yunani. Dengan bijaksana, ia mencoba menunjukkan bahwa kebijaksanaan Yunani dan ajaran Yahudi tidak saling bertentangan, melainkan bisa saling melengkapi. Namun, tidak semua orang Yahudi setuju dengan ide-ide Helenistik ini. Ketegangan antara kelompok Yahudi tradisional dan mereka yang lebih terbuka terhadap Helenisme semakin memanas, terutama ketika Antiochus IV Epiphanes naik tahta sebagai Raja Seleukia. Antiochus, yang melihat dirinya sebagai penjelmaan dewa Zeus, memerintahkan seluruh wilayah kekuasaannya untuk mengadopsi budaya dan agama Yunani. Ia bahkan mengubah bait suci di Yerusalem menjadi kuil untuk Zeus, melarang ritual-ritual Yahudi, dan memaksakan penyembahan dewa-dewa Yunani. Langkah ini memicu pemberontakan besar di kalangan Yahudi. Dipimpin oleh keluarga Makabe, sekelompok pejuang Yahudi yang berani. Mereka melawan kekuatan besar Seleukia dengan semangat yang tak tergoyahkan. Perjuangan panjang mereka akhirnya membuahkan kemenangan. Bait suci kembali ke tangan Yahudi dan didedikasikan kembali kepada Tuhan mereka, sebuah peristiwa yang hingga kini dirayakan sebagai Hanukkah. Di tengah semua peristiwa ini, terjadi juga perkembangan penting lainnya, penerjemahan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani yang dikenal sebagai Septuaginta. Terjemahan ini tidak hanya menjadi teks suci bagi komunitas Yahudi di diaspora, tetapi juga menjadi dasar bagi penyebaran agama Kristen yang kemudian muncul. Seiring berjalannya waktu, Yudaisme Helenistik perlahan memudar seiring dengan semakin dominannya agama Kristen di wilayah Romawi. Namun jejak-jejak dari masa ini masih tetap hidup. Dalam teks-teks kuno, filosofi dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi mengisahkan sebuah zaman ketika dua dunia bertemu dan mencoba mencari harmoni di tengah perbedaan. Yudaisme Helenistik adalah suatu bentuk Yudaisme yang berkembang di dunia Yunani Romawi dari abad keempat sebelum Masehi hingga abad kedua Masehi. Periode ini ditandai oleh interaksi antara budaya Yahudi dengan budaya Helenistik Yunani yang dominan. Berikut beberapa tokoh dan peristiwa penting yang berkaitan dengan Yudaisme Helenistik. Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi yang terkenal, yang menulis karya-karya sejarah penting seperti Antiquities of the Jews dan The Jewish War. Dia memberikan pandangan tentang bagaimana budaya Yahudi dan Helenistik saling mempengaruhi. Pada suatu masa di abad pertama Masehi, di tengah kekacauan yang melanda tanah Yudea, lahirlah seorang anak yang kelak akan menjadi saksi bisu dari pertemuan dua dunia, dunia Yahudi dan dunia Helenistik. Anak itu bernama Josephus, atau lebih dikenal sebagai Flavius Josephus, sejarawan yang kelak mencatat sejarah bangsanya dengan pena yang penuh kebijaksanaan dan pengamatan tajam. Josephus lahir dalam keluarga Yahudi terhormat di Yerusalem sekitar tahun 37 Masehi. Pada masa itu, Yudea berada di bawah kekuasaan Romawi dan pengaruh budaya Yunani masih terasa kuat di seluruh wilayah. Sejak kecil, Josephus dididik dalam tradisi Yahudi, namun ia juga sangat terpengaruh oleh filsafat Yunani seperti banyak orang Yahudi Helenistik pada masanya.
Pendidikan yang luas ini menjadikannya sosok yang mampu menjembatani dua dunia yang seringkali bertentangan. Ketika perang besar antara Yahudi dan Romawi meletus pada tahun 66 Masehi, Yosefus menemukan dirinya di tengah-tengah konflik. Awalnya, ia bergabung dengan pasukan pemberontak Yahudi dan memimpin pasukan di Galilea. Namun ketika pasukannya kalah dalam pertempuran, Yosefus memilih untuk menyerah kepada pasukan Romawi, sebuah keputusan yang penuh kontroversi di mata bangsanya. Setelah menyerah, Yosefus dibawa ke Roma sebagai tawanan. Tetapi nasibnya berubah drastis ketika ia berhasil meramalkan bahwa Vespasianus, jenderal Romawi yang menaklukkan Yudea, akan menjadi kaisar. Ketika ramalan ini terbukti benar, Vespasianus membebaskan Yosefus dan memberinya nama keluarga Flavius sebagai tanda kehormatan. Sejak itu, Yosefus hidup di bawah naungan Kaisar Roma, menulis sejarah bangsanya dengan perspektif yang unik. Karya Yosefus yang paling terkenal, The Jewish War, adalah catatan mendetail tentang pemberontakan Yahudi melawan Romawi. Dalam tulisannya, Yosefus mencoba menjelaskan kepada dunia Romawi, terutama para pembaca Helenistik, latar belakang dan motivasi di balik perlawanan Yahudi. Meski sering dianggap sebagai pengkhianat oleh sesama Yahudi, Yosefus berusaha menunjukkan rasa simpati dan penghargaan terhadap tradisi Yahudi, sambil tetap memberikan gambaran objektif tentang kekuatan Romawi. Selain itu, Yosefus juga menulis Antiquities of the Jews, sebuah karya monumental yang mengisahkan sejarah Yahudi dari penciptaan dunia hingga masa pemerintahannya. Melalui karyanya ini, Yosefus ingin menunjukkan bahwa meski orang-orang Yahudi terpengaruh oleh budaya Helenistik, mereka memiliki warisan dan identitas yang kuat dan kaya yang tidak bisa diabaikan. Yosefus adalah saksi dari zaman yang penuh perubahan, di mana Yudaisme Helenistik berkembang di tengah gempuran kekuatan Romawi dan pengaruh Yunani. Karya-karyanya menjadi jendela bagi dunia untuk memahami kompleksitas hubungan antara budaya Yahudi dan Helenistik, serta bagaimana keduanya saling mempengaruhi di masa-masa krusial dalam sejarah. Di akhir hidupnya, Yosefus tinggal di Roma, jauh dari tanah kelahirannya yang hancur oleh perang. Namun, melalui tulisan-tulisannya, ia berhasil mengabadikan kisah-kisah bangsa Yahudi yang akan dikenang sepanjang zaman sebagai bagian penting dari warisan intelektual dunia. Philon dari Alexandria, seorang filsuf Yahudi Helenistik yang tinggal di Alexandria, Mesir. Philon dikenal karena upayanya menyelaraskan filsafat Yunani dengan agama Yahudi melalui interpretasi alegoris dari Alkitab Ibrani. Di kota pelabuhan yang megah di tepi laut Mediterania, Alexandria, hiduplah seorang pemikir besar yang namanya kelak akan dikenang sepanjang sejarah. Philon atau Philo dari Alexandria lahir sekitar tahun 20 sebelum Masehi dalam sebuah keluarga Yahudi kaya dan terhormat. Alexandria pada masa itu adalah pusat kebudayaan dan intelektual dunia Helenistik, tempat di mana tradisi Yahudi dan filsafat Yunani bertemu dan seringkali berbenturan. Sejak kecil, Philon tumbuh di lingkungan yang penuh dengan pengaruh intelektual yang beragam. Di satu sisi, dia dibesarkan dalam tradisi Yahudi yang kuat, di mana ajaran-ajaran Taurat dan kisah-kisah nenek moyangnya menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupannya. Di sisi lain, ia hidup di tengah kota yang dihuni oleh orang-orang dari berbagai bangsa, terutama Yunani, yang membawa serta budaya, seni, dan filsafat mereka. Kota itu dipenuhi dengan sekolah-sekolah filsafat, perpustakaan-perpustakaan besar, dan kuil-kuil bagi dewa-dewa Yunani. Philon menyerap kedua pengaruh ini dengan penuh semangat. Namun alih-alih melihatnya sebagai dua dunia yang saling bertentangan, ia menemukan cara untuk memadukan keduanya dalam satu pemahaman yang harmonis.
Bagi Filon, ajaran-ajaran Taurat dan kebijaksanaan Yunani bukanlah dua hal yang berbeda, melainkan dua cara yang berbeda untuk memahami kebenaran yang sama. Ia percaya bahwa filsafat Yunani dengan logika dan penalarannya dapat digunakan untuk menggali makna-makna mendalam dari teks-teks suci Yahudi. Dengan semangat itu, Filon mulai menulis karya-karya yang menggabungkan filsafat Yunani dengan ajaran-ajaran Yahudi. Salah satu konsep utamanya adalah penggunaan alegori dalam menafsirkan kitab suci. Baginya, kisah-kisah dalam Alkitab tidak hanya memiliki makna harfiah, tetapi juga mengandung pesan-pesan moral dan spiritual yang lebih dalam, yang dapat dijelaskan melalui filsafat. Misalnya, ketika ia menafsirkan kisah penciptaan, Filon tidak hanya melihatnya sebagai peristiwa sejarah, tetapi juga sebagai gambaran tentang penciptaan jiwa manusia dan hubungan antara Tuhan dengan ciptaannya. Selain itu, Filon juga memperkenalkan konsep logos, sebuah gagasan Yunani yang berarti firman atau rasio. Ia mengidentifikasi logos sebagai perantara antara Tuhan yang transenden dan dunia material, menjembatani kesenjangan antara yang ilahi dan yang duniawi. Dalam pandangannya, logos adalah kekuatan ilahi yang mengatur alam semesta dan memberikan bentuk kepada segala sesuatu. Filon hidup pada masa ketika komunitas Yahudi di Alexandria berada di persimpangan jalan. Banyak di antara mereka yang mulai meninggalkan tradisi Yahudi dan sepenuhnya mengadopsi budaya Yunani. Namun, melalui karya-karyanya, Filon menunjukkan bahwa adalah mungkin untuk tetap setia kepada keyakinan Yahudi, sembari menerima dan mengintegrasikan elemen-elemen terbaik dari filsafat Helenistik. Meskipun ia tidak pernah secara langsung berhubungan dengan Yesus atau gerakan Kristen awal, pemikirannya memiliki pengaruh yang mendalam terhadap teologi Kristen, khususnya dalam hal bagaimana memahami hubungan antara Tuhan, Logos, dan dunia. Filon tidak hanya menjadi jembatan antara Yudaisme dan Helenisme, tetapi juga antara Yudaisme dan kekristenan yang sedang berkembang. Di akhir hidupnya, Filon tetap tinggal di Alexandria, terus menulis dan merenung di tengah hiruk-pikuk kota yang merupakan simbol dari dunia Helenistik itu sendiri. Melalui pikirannya yang cemerlang, ia meninggalkan warisan intelektual yang terus hidup, menunjukkan bahwa di tengah perbedaan budaya dan keyakinan, ada kebijaksanaan yang dapat ditemukan dan dipadukan, menciptakan harmoni yang abadi. Makabe, keluarga Yahudi yang memimpin pemberontakan melawan Kekaisaran Seleukia yang mencoba memaksakan budaya dan agama Yunani di wilayah Yudea. Pemberontakan ini mengarah pada Hanukkah, perayaan Yahudi yang memperingati penahbisan kembali Bait Suci di Yerusalem. Di dataran tinggi Yudea, di bawah bayang-bayang kekuasaan besar Seleukia, sebuah kisah heroik tentang perlawanan dan keberanian terukir dalam sejarah. Kisah ini bermula pada abad kedua sebelum Masehi, ketika Kekaisaran Seleukia di bawah kepemimpinan Raja Antiochus IV Epiphanes berusaha memaksakan budaya dan agama Yunani ke seluruh wilayah kekuasaannya, termasuk Yudea. Antiochus dengan ambisi Helenistiknya tidak hanya ingin menaklukkan secara politik, tetapi juga budaya. Dan ia melihat Yudaisme sebagai hambatan besar dalam rencana asimilasi ini. Bagi banyak orang Yahudi, tekanan untuk mengadopsi budaya Yunani adalah beban yang berat. Di kota-kota besar seperti Yerusalem, sebagian orang Yahudi mulai menerima gaya hidup Helenistik. Mereka menghadiri gimnasium, berbicara dalam bahasa Yunani, dan bahkan meninggalkan beberapa tradisi Yahudi. Tetapi di tengah krisis ini, ada juga mereka yang tidak rela melihat tradisi dan iman mereka dihancurkan. Di sebuah desa kecil bernama Modiin, seorang imam tua bernama Matatias berdiri dengan tegas melawan perintah Antiochus untuk mempersembahkan korban kepada dewa-dewa Yunani.
Ketika seorang Yahudi lokal mencoba mematuhi perintah tersebut, Matatias dalam kemarahan yang suci membunuhnya dan memanggil putra-putranya untuk bergabung dalam pemberontakan melawan Seleukia. Dari momen itu, dimulailah pemberontakan Makabe yang dinamai dari julukan Makabi yang berarti palu, sebuah simbol kekuatan dan keteguhan. Putra Matatias, Yudas Makabe, muncul sebagai pemimpin pemberontakan ini. Di bawah komandonya, sekelompok kecil pemberontak Yahudi yang bersenjatakan tekad dan iman melawan salah satu kekuatan militer terbesar di dunia. Meski kalah jumlah dan kekurangan persenjataan, mereka menggunakan taktik gerilya untuk menyerang pasukan Seleukia di medan-medan yang sulit, memanfaatkan pengetahuan mereka tentang wilayah pegunungan Yudea. Sementara pertempuran berlangsung, Yudas dan para pengikutnya tidak hanya berjuang melawan musuh dari luar, tetapi juga menghadapi tantangan dari dalam. Beberapa di antara mereka adalah orang Yahudi Helenistik yang melihat masa depan mereka dalam asimilasi dengan budaya Yunani. Bagi Yudas, perjuangan ini bukan hanya soal kemerdekaan politik, tetapi juga perjuangan untuk mempertahankan identitas dan iman Yahudi di tengah arus Helenisme yang semakin kuat. Setelah beberapa tahun pertempuran yang sengit, para Makabe berhasil merebut kembali Yerusalem dan bait suci dari tangan Seleukia. Mereka segera membersihkan bait suci dari simbol-simbol pagan dan menahbiskannya kembali kepada Tuhan Israel. Peristiwa ini yang terjadi pada tahun 164 sebelum Masehi dirayakan sebagai Hanukkah, sebuah perayaan yang hingga kini masih diperingati oleh orang Yahudi di seluruh dunia sebagai simbol kemenangan iman atas penindasan. Namun, kemenangan Makabe tidak serta-merta mengakhiri pengaruh Helenistik di Yudea. Meski mereka berhasil mempertahankan tradisi Yahudi, pengaruh budaya Yunani tetap ada, terutama di kalangan elit Yahudi. Pemberontakan ini menandai titik penting dalam sejarah Yudaisme, di mana perlawanan terhadap asimilasi Helenistik mengukuhkan kembali identitas Yahudi dan menginspirasi generasi-generasi berikutnya. Kisah Makabe adalah kisah tentang tekad dan keberanian yang luar biasa, tentang sebuah bangsa yang berdiri tegak mempertahankan keyakinannya meski dihadapkan dengan ancaman kehancuran. Di bawah kepemimpinan Yudas Makabe, orang-orang Yahudi di Yudea menunjukkan bahwa meskipun mereka mungkin terpengaruh oleh budaya asing, mereka tidak akan pernah menyerah pada tekanan yang memaksa mereka meninggalkan iman dan tradisi mereka. Perjuangan ini menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan dan mempertahankan hak untuk hidup sesuai dengan keyakinan sendiri, sebuah nilai yang terus dihargai sepanjang sejarah. Septuaginta, abad ketiga sebelum Masehi. Terjemahan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani yang dilakukan di Alexandria. Septuaginta menjadi teks penting bagi komunitas Yahudi di diaspora dan bagi Kristen awal. Di tengah gemerlap kota Alexandria, sebuah kota yang menjadi pusat kebudayaan dan pembelajaran dunia Helenistik, terdapat sebuah kisah yang menjadi tonggak penting dalam sejarah Yahudi. Kisah ini adalah tentang penerjemahan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani, sebuah proyek yang kelak dikenal sebagai Septuaginta. Pada abad ketiga sebelum Masehi, Alexandria adalah rumah bagi salah satu komunitas Yahudi terbesar di dunia. Orang-orang Yahudi di sana telah lama tinggal jauh dari tanah leluhur mereka di Yudea, dan generasi demi generasi mereka mulai kehilangan kemampuan untuk berbicara dan membaca bahasa Ibrani. Bahasa Yunani yang menjadi lingua franca dunia Helenistik menggantikan bahasa ibu mereka dalam percakapan sehari-hari dan juga dalam pendidikan. Bagi banyak orang Yahudi Alexandria, terutama yang muda, bahasa Yunani menjadi jendela mereka ke dunia pengetahuan yang lebih luas. Tetapi pada saat yang sama, mereka merasa terputus dari akar tradisi dan keimanan mereka sendiri.
Melihat kebutuhan ini, Ptolemaios II Philadelphos, Raja Mesir, memutuskan untuk memulai proyek ambisius, menerjemahkan Taurat, 5 kitab pertama dalam Alkitab Ibrani, ke dalam bahasa Yunani. Ia berharap dengan memiliki Taurat dalam bahasa Yunani, komunitas Yahudi di Alexandria bisa tetap terhubung dengan iman mereka, sambil tetap menjadi bagian dari dunia Helenistik. Menurut legenda, 70 atau 72 sarjana Yahudi dipanggil dari Yudea untuk melakukan tugas ini. Masing-masing bekerja secara terpisah namun menghasilkan terjemahan yang identik. Sebuah tanda, menurut beberapa orang, bahwa tangan Tuhan berada dalam pekerjaan ini. Dari sinilah nama Septuaginta, yang berarti 70, berasal. Proses penerjemahan ini bukan hanya tentang mengganti kata-kata dari satu bahasa ke bahasa lain. Para penerjemah harus menghadapi tantangan besar untuk menyampaikan makna dan nuansa dari teks Ibrani kuno ke dalam bahasa Yunani, yang memiliki konsep dan kosakata yang berbeda. Beberapa istilah dalam bahasa Ibrani yang sangat kaya dengan makna teologis sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang lebih filosofis. Namun para sarjana ini bekerja dengan tekun, berusaha menjaga kesetiaan terhadap teks asli sambil membuatnya dapat dimengerti oleh pembaca Yunani. Ketika Septuaginta selesai, pengaruhnya meluas jauh melampaui komunitas Yahudi di Alexandria. Teks ini menjadi alat penting untuk menyebarkan pengetahuan tentang Yudaisme di kalangan dunia Helenistik. Untuk pertama kalinya, orang non-Yahudi yang tertarik pada ajaran-ajaran Yahudi bisa membacanya dalam bahasa yang mereka pahami. Septuaginta juga memainkan peran penting dalam perkembangan Kristen awal. Ketika Perjanjian Baru ditulis, para penulis Kristen mengutip dari Septuaginta, dan bagi banyak orang Kristen awal, Septuaginta menjadi Alkitab yang mereka kenal dan gunakan. Namun Septuaginta juga membawa dampak yang kompleks bagi komunitas Yahudi itu sendiri. Sementara beberapa orang Yahudi menganggap penerjemahan ini sebagai berkah yang memungkinkan ajaran mereka diakses oleh lebih banyak orang, yang lain melihatnya sebagai kompromi terhadap kemurnian tradisi mereka. Bagi mereka, Septuaginta adalah pengingat tentang bagaimana Helenisme dengan segala daya tarik dan bahasanya yang mendominasi, mulai mengikis identitas Yahudi yang lebih tua dan lebih mendalam. Selama berabad-abad, Septuaginta tetap menjadi simbol dari pertemuan dua dunia, dunia Yahudi dan Helenistik, yang meskipun seringkali berlawanan, juga menemukan cara untuk saling memperkaya. Proyek penerjemahan ini menunjukkan bagaimana identitas dan tradisi dapat beradaptasi dan bertahan di tengah perubahan besar, dan bagaimana dialog antar budaya dapat menghasilkan karya yang berdampak sepanjang sejarah. Di balik semua itu, kisah Septuaginta adalah tentang usaha manusia untuk menjembatani kesenjangan antara tradisi kuno dan dunia yang berubah cepat, menjaga akar-akar mereka sambil menjelajahi cakrawala baru. Antiochus IV Epiphanes, Raja Seleukia yang terkenal karena usahanya untuk menghelenisasikan Yudea dan melarang praktik-praktik Yahudi yang memicu pemberontakan Makabe. Di antara para raja yang memerintah dunia Helenistik, tidak ada yang lebih kontroversial dalam sejarah Yahudi selain Antiochus IV Epiphanes. Kisahnya adalah kisah tentang kekuasaan, ambisi, dan konflik budaya yang memuncak dalam pemberontakan besar yang mengguncang Yudea pada abad kedua sebelum Masehi. Antiochus IV Epiphanes naik tahta pada tahun 175 sebelum Masehi sebagai Raja Kekaisaran Seleukia, salah satu kerajaan penerus yang muncul setelah runtuhnya Kerajaan Alexander Agung. Nama Epiphanes yang berarti penampakan ilahi, menggambarkan bagaimana ia melihat dirinya sebagai dewa yang hidup, manifestasi dari Zeus di bumi. Antiochus tidak hanya berusaha memperluas kekuasaannya secara politik, tetapi juga menyatukan kerajaannya melalui budaya dan agama Yunani. Baginya, Helenisme adalah puncak peradaban, dan semua rakyatnya, termasuk orang Yahudi, harus menerima dan mengadopsinya.
Di Yudea, pengaruh Helenisme memang sudah terasa, terutama di kota Yerusalem. Sebagian elit Yahudi yang dikenal sebagai kaum Helenis mulai mengadopsi gaya hidup Yunani, membangun gimnasium dan mengenakan pakaian Yunani. Bahkan ada yang berusaha menyamakan hukum Yahudi dengan hukum Yunani. Namun mayoritas orang Yahudi tetap setia pada tradisi leluhur mereka, menolak apa yang mereka lihat sebagai upaya untuk mengikis iman mereka. Melihat perlawanan ini, Antiochus memutuskan untuk mengambil tindakan drastis. Pada tahun 168 sebelum Masehi, ketika kembali dari kampanye militernya di Mesir, ia memasuki Yerusalem dengan pasukannya, menjarah bait suci, dan menghapuskan praktik-praktik keagamaan Yahudi. Dalam langkah yang paling menantang, Antiochus mendirikan altar untuk Zeus di dalam bait suci dan memerintahkan pengorbanan babi, hewan yang dianggap najis dalam hukum Yahudi, di atas altar itu. Ia juga melarang sunat, hari Sabat, dan semua perayaan Yahudi, memaksa orang Yahudi untuk menyembah dewa-dewa Yunani dan memakan makanan yang diharamkan. Bagi orang Yahudi yang taat, ini adalah penghinaan terbesar. Tindakan Antiochus bukan hanya serangan terhadap identitas religius mereka, tetapi juga ancaman langsung terhadap keberadaan mereka sebagai sebuah bangsa. Tekanan yang ditimbulkan oleh dekret-dekret ini menciptakan gelombang kemarahan yang tidak bisa lagi dibendung. Di sebuah desa kecil bernama Modiin, seorang imam tua bernama Matatias dan putra-putranya memulai pemberontakan yang kelak dikenal sebagai pemberontakan Makabe. Pemberontakan ini dengan cepat menyebar ke seluruh Yudea. Di bawah kepemimpinan Yudas Makabe, para pemberontak Yahudi bertarung dengan keberanian luar biasa, mengalahkan pasukan Seleukia dalam serangkaian pertempuran yang mengejutkan dunia. Pada akhirnya, mereka berhasil merebut kembali Yerusalem dan menahbiskan kembali bait suci pada tahun 164 sebelum Masehi, sebuah peristiwa yang dirayakan hingga kini sebagai Hanukkah. Bagi Antiochus, pemberontakan Yahudi ini adalah salah satu kegagalan besar dalam pemerintahannya. Dia meninggal beberapa tahun kemudian, pada tahun 164 sebelum Masehi, di wilayah Persia, jauh dari Yudea yang telah kehilangan kendalinya. Meskipun pemerintahannya penuh dengan prestasi militer dan budaya di tempat lain, dalam sejarah Yahudi, Antiochus IV Epiphanes dikenang sebagai penindas yang berusaha memaksakan kehendaknya pada bangsa yang menolak untuk tunduk. Namun kisahnya juga menggambarkan ketegangan antara Helenisme dan Yudaisme pada masa itu. Di satu sisi, ada daya tarik dari budaya Yunani yang canggih dan progresif, yang memikat banyak orang Yahudi untuk berintegrasi. Di sisi lain, ada keteguhan orang-orang Yahudi yang mempertahankan iman dan tradisi mereka di tengah arus perubahan yang begitu besar. Perlawanan terhadap Antiochus menjadi simbol perlawanan terhadap asimilasi paksa, menunjukkan bahwa meskipun budaya Helenistik membawa banyak inovasi dan kemajuan, ada nilai-nilai yang tidak bisa digantikan atau dihilangkan begitu saja. Kisah Antiochus IV Epiphanes dan perlawanan Yahudi adalah pelajaran penting dalam sejarah tentang identitas, kekuasaan, dan keberanian untuk mempertahankan apa yang diyakini benar, bahkan di bawah tekanan yang luar biasa. Tokoh-tokoh dan peristiwa ini mencerminkan dinamika interaksi budaya dan agama di antara komunitas Yahudi dalam konteks dunia Helenistik.